Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Tunisa dengan NIM 22073073005. Di sini saya akan bahas tentang gizi seimbang untuk bayi dan balita. Anak dengan asupan gizi seimbang akan memiliki otot yang kuat dan sehat, sehingga massa tubuh anak akan bertambah tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik dan subtopik gizi seimbang untuk balita. Dan yang pertama, subtopiknya pengertian pemenuhan gizi pada balita. Yang kedua, manfaat gizi balita. Yang ketiga, fungsi gizi untuk bayi dan balita. Yang keempat, akibat gizi tidak seimbang untuk balita. Yang kelima, menu seimbang untuk balita. Selanjutnya, pengertian pemenuhan gizi pada balita. Gizi adalah suatu zat yang berguna dan dibutuhkan oleh tubuh dan pertumbuhan dan perkembangan. Pemenuhan gizi harus diperhatikan sedini mungkin, yaitu sejak mereka dalam kandungan melalui makanan ibu hamil. Gizi seimbang meliputi karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dengan sejumlah sesuai berdasarkan usia. Gizi yang optimal untuk perkembangan anak diantaranya jaga daya tahan tubuh balita sehingga tidak mudah terserang penyakit, mempercepat pertumbuhan gizi untuk mengembangkan otak dan mental anak, memenuhi kebutuhan gizi balita sehingga balita lebih aktif dan semangat serta tidak mudah lelah. Fungsi gizi untuk bayi dan balita. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat berfungsi untuk sumber energi dan perbaikan jaringan tubuh yang telah rusak. Sumber karbohidrat bisa didapatkan dari roti, jagung, kentang, mie, gandum, dan beras. Yang kedua, protein. Protein digunakan untuk mengembangkan otak serta membantu kekebalan tubuh. Sumber protein ada dua. Yang pertama, nabati. Nabati bisa kita dapatkan dari tahu dan tempe, kacang-kacangan. Sedangkan sumber protein hewani bisa didapatkan dari daging merah, ayam, telur, dan ikan. Yang ketiga, lemak. Lemak dibutuhkan untuk pertumbuhan. Lemak sehat dari alpukat, ikan, tahu, daging ayam, telur, kacang-kacangan, dan minyak nabati. Yang keempat, vitamin dan mineral. Penting untuk proses metabolisme dalam tubuh. Kandungan vitamin dan mineral dapat ditemukan di aneka sayur, buah-buahan, kacang, susu, serta biji-bijian. Akibat gizi tidak seimbang untuk balita. Yang pertama, obesitas. Timbulnya obesitas ini dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya faktor keturunan dan lingkungan. Tentu saja faktor utama adalah asupan energi yang tidak sesuai dengan penggunaan. Menurut Avenhen 1992, obesitas sering terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada yang digunakan atau yang dibakar. Penyebab obesitas bisa dari gaya hidup yang tidak sehat, yaitu kebiasaan makan makanan yang tinggi gula atau lemak. Yang kedua, jarang olahraga, sehingga pembakaran lemaknya sedikit. Yang ketiga, karena gangguan hormon. Ketidakseimbangan yang berasal dari hormon kortisol, tiroid, glukosa, insulin, dan estrogen. Yang keempat, faktor genetik. Orang tua yang obesitas kemungkinan 70-80% anak-anaknya akan obesitas. Akibat gizi tak seimbang yang kedua yaitu kekurangan energi dan protein atau KEP.
Gangguan asupan gizi yang bersifat akut menyebabkan anak kurus kering yang disebut dengan wasting. Wasting yaitu berat badan anak tidak sebanding dengan tinggi badannya. Jika kekurangan ini bersifat menahan atau kronik, artinya sedikit demi sedikit tetapi dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi stunting. Stunting yaitu anak menjadi pendek dan tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Walau secara sekilas anak tak kurus, perlu diingat bahwa pendek belum tentu stunting, sedangkan anak stunting pasti terlihat pendek. Menu seimbang untuk balita. Usia 0 sampai 6 bulan masih diberikan ASI eksklusif, tidak diberikan makanan tambahan. ASI diberikan sesuai keinginan anak. ASI merupakan satu-satunya makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi. Usia 0 sampai 6 bulan, kandungan ASI terdiri dari perpaduan sempurna antara lemak, protein, karbohidrat, vitamin dan mineral yang lebih mudah dicerna dan diserap. Oleh karena itu, ASI menjadi sumber utama nutrisi bagi bayi. Usia 6 sampai 1 tahun. Mulai diberikan makanan tambahan, tekstur sesuaikan dengan keadaan gigi, makanan dengan gizi seimbang. Usia 6 bulan, si kecil mulai diberikan empasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Usia lebih dari 1 tahun, makanan dengan gizi seimbang. Makanan seperti orang dewasa, sedikit tapi sering. Usia 12 bulan, gigi anak sudah jauh lebih banyak, sehingga memudahkannya saat mengunyah. Dan kesimpulannya, agar anak sehat, status gizi harus baik. Bila status gizi baik, tumbuh kembang optimal.